Yang kedua, kesulitan kita dalam pemuritan itu bukanlah masalah bagaimana kita memuridkan, tapi masalahnya adalah siapa kita sebagai seorang murid. Makanya sekali lagi ya saudara sekalian, ini bukan masalah metodologi, masalah materi, karena delivery sistemnya adalah diri kita. Jadi kalau kita itu punya sebuah kehidupan yang intim dengan Yesus, kita nggak akan pernah kehilangan atau kekurangan bahan. Kita nggak akan pernah mengulang-ulang kisah yang sudah lama. Ya, misalnya kita kalau ngomong tentang kesaksian dalam kelompok kecil, itu ceritanya kan begitu dulu waktu saya umur 12 tahun, dulu waktu saya umur 16 tahun. Oke, itu relevan, itu bagus, itu baik. Tapi bagaimana dengan perjalanan kita hari ini? Today, apa yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu bekerja mentransformasi pikiran dan perbuatan kita ketika kita ini berjalan mulai hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, mungkin juga beberapa hari yang lalu, apa yang Tuhan sedang nyatakan. Nah, proses pemuritan itu dibutuhkan tuh itu sebenarnya. Ya, jadi hari ke sehari perjalanan pemuritan itu dimulai dari bagaimana kita ini punya keintiman di dalam Kristus. Ini kan poinnya yang seperti minggu lalu kita bahas kan. Apa itu yang kita bahas? Kadang-kadang saat teduh kita saja tidak memberikan sebuah sukacita. Ya kita mau jujur aja. Gitu. Saat teduh kita setiap hari, baca Alkitab setiap hari, hanyalah sekedar untuk menambal, mengobati rasa bersalah kita. Nah kalau itu muncul berarti ada yang salah dengan relasi kita. Jangan-jangan kita berelasi dengan sebuah transaksional. Kita merasa tertuduh, terintimidasi ketika kita tidak membaca Alkitab. Bahkan bukan tidak hanya membaca Alkitab, tapi di dalam waktu-waktu tertentu kita merasa lebih subuh, lebih pagi itu lebih baik. Ya, makanya nanti kita akan coba bahas bagian ini supaya kita menemukan, enggak loh. Saat teduh itu esensinya adalah kita menemukan firman Tuhan. Kalau kita menemukan firman Tuhan, bisakah dia berbicara siang hari? Yes. Bisakah dia berbicara malam hari? Yes. Bisakah dia berbicara pagi hari? Yes. Bisakah dia berbicara seketika ketika kita mendengarkan sebuah khotbah? Yes. Jadi kita nggak bisa menutup bagian itu. Betul memang, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, betul memang kita membutuhkan satu waktu tertentu untuk intim. Tapi kesulitan kita adalah ketika kita sudah menyelesaikan satu waktu tertentu, waktu-waktu lainnya itu terasa seperti itu milik kita, bukan milik Tuhan. Jadi kita tidak punya sebuah apa ya? Sebuah dinamika, tahu ya Bapak Ibu ya? Sebuah kreativitas, sebuah kerinduan dan kehausan yang dalam, yang tereksplorasi, ya ternyata terwujud nyatakan dengan bagaimana kita memikirkan kita ini bisa bertumbuh dengan cara apa. Contoh misalnya, kalau kita itu mencintai seseorang, pasti ada dinamika. Karena ada dinamika, pasti tidak mungkin pemberian itu dalam bentuk yang sama terus-menerus. Karena tidak mungkin sama terus-menerus, maka membutuhkan kreativitas. Karena membutuhkan kreativitas, kita butuh penalaran. Kalau yang ini sudah, yang ini bagaimana ya? Kalau mencoba yang ini bagaimana ya? Nah, mulai mencoba bagaimana kita itu bisa bertumbuh, caranya apa? Satu, firman Tuhan nggak mungkin. Itu nggak ada, pasti ada. Ya, tapi caranya itu bisa masing-masing. Beberapa orang kuat dalam visual, beberapa orang kuat dalam hearing, beberapa orang juga harus menulis. Nah ini yang kita coba pelajari gitu loh. Ya. Nah pada waktu itu kita bisa pahami, maka apa yang terjadi? Kita bisa download YouTube khotbah-khotbah YouTube. Kita bisa mendengarkan YouTube lalu mencatat poin-poin penting apa saja. Tidak hanya itu, kita menjadi seorang yang sangat kreatif untuk melakukan sesuatu. Contoh beberapa teman saya itu ketika dia mendapatkan berkat firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menggambar. Saya nggak ngomong kita harus menggambar ya. Tapi dia menggambar, lalu dia simpan, dia keep. Jadi dia gambar, lalu ada tulisan untuk mengingatkan gitu loh, momentum, apa yang sudah Tuhan nyatakan. Dan itu menjadi satu evaluasi yang sangat baik. Perjalanan hidup dia mengikut Tuhan itu teridentifikasi. Itu kan yang waktu awal saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ini waktu pemuritan, waktu masuk dalam kelompok, kita merasa kok gini-gini saja. Karena kita nggak tahu mulai dari mana, berakhir di mana gitu loh. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mengevaluasi gitu loh. Ya, tahapan-tahapan kita di dalam konteks pemuritan tuh sampai di mana gitu ya. Ya tentu saja ini akan menjadi perjalanan seumur hidup tentu saja. Tapi karena waktu kita berpikir ini perjalanan seumur hidup, maka kita harus berpikirnya kan tentang kekekalan. Kalau berpikirnya tentang kekekalan kan berarti gini harus berpikirnya. Setelah saya meninggalkan dunia ini, kiranya yang diingat oleh anak, oleh cucu adalah bagaimana saya mencintai Yesus.
Nah, di dalam konteks modern saat ini kan terlalu banyak gitu loh kesempatan yang kita bisa lakukan. Entah itu menulis dalam jurnal, menulis dalam cloud misalnya, kan ada iCloud sekarang ya. Bisa disimpan gitu loh, bisa dibuka itu sewaktu-waktu. Maka saya yakin sekali setiap orang yang menulis, mencatat perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, pasti hidupnya 2 kali. Maka saya yakin YouTuber live twice ya, orang yang ya YouTuber tuh live twice. Hidupnya 2 kali. Coba lihat akunnya Pak Bigman Sirait. Ya, beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi sampai dengan sekarang semua kalimat, semua firman, semua perjalanan hidupnya bisa di-share sama orang lain. Sehingga itu menjadi sebuah legacy. Ya, menjadi sebuah legacy, warisan iman yang tak lekang oleh waktu. Ini kan keren, ini kan di situ tuh. Jadi kalau kita bicara seperti apakah kita ini murid, maka kita perlu memikirkan apakah kita ini hidup dalam sebuah zona nyaman. Jadi pola pemuritan kenapa membosankan? Karena relasi yang kurang bersama dengan Tuhan. Saya selalu quotation seperti itu. Kejenuhan terjadi, itu bukan karenanya banyak aktivitas yang kita lakukan. Bukan, tapi justru karena minimnya relasi kita di dalam Tuhan. Tapi selama kita punya keintiman relasi di dalam Tuhan, hidup kita tuh dinamis. Dinamis tuh dalam arti kata lain, kita tuh punya satu terobosan-terobosan yang membuat kita tuh sadar bahwa ini tidak berhenti di sini loh. Ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terjebak kepada aktivitasnya ya. Ya. Tapi yang poin yang saya mau highlight adalah orang yang hidup di dalam kasih itu hidupnya dinamis. Karena dia dinamis, dia kreatif. Nah, daya kreativitas inilah yang terus menuntun dia untuk kuat di dalam sebuah relasi. Ya. Ya, contoh misalnya bersama dengan anak-anak. Pernahkah kita mengambil sebuah pilihan yang lain? Ya, bukan hanya sekedar mengumpulkan lalu membaca Alkitab dan berdoa. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sempat sampaikan lebih dahulu. Apa yang kamu ingin supaya papa mama berubah? Bagaimana kita menghafal ayat bersama-sama dan kita punya sebuah proyek ketaatan. Kan gitu tuh. Ya, kalau nggak ada proyek ketaatan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kita ini sedang hidup di dalam firman Tuhan? Ya. Jadi saudara sekalian, inilah role model sebenarnya di dalam satu prinsip ini consummate euphoria market ya, sebuah pasar. Ya. Kenapa orang itu kok punya euforia di dalam sebuah market tertentu? Karena dikatakan gini, the one that makes you happy will suddenly provoke you, ya, to telling people about the one that makes you happy. Seseorang yang membuat kamu itu bahagia, itu tanpa sadar akan mendorong kamu ya, untuk memberitahukan orang lain mengapa kamu itu bahagia. Jadi the whole thing about discipleship is bagaimana kita ini can have a happy relationship with Jesus gitu loh. Kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Karena kalau sukacita kita di dalam relasi dengan Tuhan itu tidak lagi kita temukan, bagaimana mungkin kita ini punya satu desire untuk memuridkan orang lain, punya sebuah, jadi setiap kali mau discipleship, mau pemuritan itu jadinya kayak tuntutan aja loh. Waduh, nanti kalau nggak kumpul nanti di absen, ya tuh. Nanti kalau di absen terus nggak datang, nanti ditelepon Pak Bambang, ditelepon Pak Pendeta, ditelepon sama majelis. Wah, nggak enak ini ya. Udah deh, ikut aja. Yang penting ya itu deh. Mumpung lagi pandemi kan, ya ikut saja join, ya matikan mic, matikan video. Terus ya gue ngapain ya nggak tahu gitu misalnya. Tapi ini di sini nggak ada ya. Ini di tempat yang lain ya. Di sini nggak ada. Di sini semuanya walaupun kameranya mati, tapi saya yakin Bapak Ibu sedang memperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kerinduan yang sangat dalam. Ya. Jadi kalau kita menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus, ya nggak usah diomongin, kita pasti akan ngomongin sama orang lain lah. Gitu. Sama seperti waktu kita datang ke sebuah restoran gitu loh. Waktu makan, makanannya enak, dan kita datang lagi kedua kalinya, apa yang kita lakukan sebelum dimakan? Difoto dong. Difoto lalu di-share. Kenapa? Karena apakah restorannya suruh kita melakukan itu? Enggak. Tapi di dalam diri kita sadar gitu loh. Kita pengen orang lain mencicipi makanan ini gitu loh. Jadi pemuritan itu adalah sebuah bentuk seperti Kisah Para Rasul pasal 2 atau pasal 4. Ya, Tuhan menambahkan banyak orang. Kenapa? Karena kehidupan jemaat mula-mula itu memberikan sebuah terobosan.
Ya, sebuah breakthrough. Nggak pernah nih kita hidup seperti ini. Nggak pernah nih kita lihat begini. Di mana orang-orang itu menjual semua harta benda miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang yang lain. Mereka hidup sehati, sepikir, bersama-sama. Miliknya adalah milik orang lain. Wow, that's amazing gitu loh. Ya tentu saja ini kan dalam konteks Yahudi dulu gitu loh. Tapi dalam konteks modern hari ini esensinya bukan kita jual segala sesuatu bagi-bagi. Bukan. Esensinya adalah bagaimana kita ini mempunyai sebuah daya tarik. Ya, daya tarik itu pasti itu dimulai dari bagaimana kita menghidupi apa yang kita percaya, kan betul nggak sih? Jadi kalau orang aja nggak bisa melihat sukacita di dalam kita mengiring Tuhan, apa yang kita mau harapkan gitu loh. Di dalam pemuritan, ya baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai PA kita malam hari ini, mari kita membaca Alkitab, ya baca ini, oke kamu apa jawabannya, setelah itu selesai, lalu doa penutup, lalu apa, makan-makan. Ya saya bilang itu bagus karena makan-makan juga Alkitabiah. Ya karena Yesus juga pada waktu melayani tidak pernah mengenyampingkan masalah perut, saudara sekalian, masalah jasmani. Yes, that's true gitu loh. Tetapi poin pentingnya adalah apakah satu dengan yang lain ada koneksi yang lebih dalam gitu loh. Bicara dari hati ke hati. Sampai kita tuh bisa ngomong begini, saya ini bergumul Pak sama istri saya. Saya ini bergumul dengan anak saya bergumul dengan pekerjaan saya. Tolong supaya kita ini bisa sama-sama saling mendoakan. Ya, mencari hikmat Tuhan bersama-sama, sepenanggungan, ya gitulah kurang lebih ya. Meminta pimpinan Tuhan bukan untuk sekedar pribadi, tapi dalam sebuah komunitas. Ya. Yang kedua adalah the truth about truth, kebenaran tentang kebenaran itu. Kebenaran adalah subjektif dan dependent. Kebenaran itu adalah sifatnya kepribadi. Ya. Dan itu tergantung dari bagaimana kita mengalaminya. Maka jangan merasa kita ini kok sulit cerita tentang sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini kan PR-nya gereja-gereja Protestan tentu saja ya. Ya mungkin juga terkait dengan culture. Saya nggak tahu sih apakah ini betul-betul culture gitu. Tapi setiap kali kalau mau ditanya siapa yang mau kesaksian, yang pertama pasti ya semuanya doa syafaat. Setelah itu apa? Ya akhirnya WL. Oke ya, dimulai dari saya ya. Setelah dari saya nanti siapa yang lanjut lagi? Oke, setelah itu kita nyanyi dulu ya. Satu pujian Allah itu baik. Oke, setelah selesai nyanyi, Allah itu baik. Amin, amin. Oke, apa kebaikan Allah dari Bapak Ibu sekalian? Ya semuanya doa syafaat lagi. Oke ya. Kalau gitu minggu depan saja ya kita lanjutkan. Coba persiapkan ya kesaksian. Minggu depannya dilakukan lagi. Dan yang terjadi sama lagi dan sama lagi dan sama lagi. Kenapa ya? Karena mungkin kesaksian tuh udah kayak liturgi saja sih, SOP gitu loh ya. Ya setelah nyanyi kesaksian, ditanya satu-satu. Nggak ada satu kayak kebenaran yang saya pernah alami. Ya, saya pernah alami dalam hal yang kecil. Nah pertanyaannya kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan bekerja, tapi dia mengabaikan. Dua, Tuhan bekerja, dia lupa. Nah, yang pertama kita nggak bisa ngomong karena kita sudah bahas sebelumnya adalah dosa terbesar mengabaikan Allah. Tapi kalau seandainya lupa berarti kita harus cari cara supaya tidak lupa, kan gitu. Supaya tidak lupa artinya keluar dari zona nyaman. Pak, saya nggak pernah bisa nulis. Ya belajar nulis dong. Come on. Saya nggak pernah Pak mencatatnya seperti itu. Terus gimana? Terus kamu menganggap gini, ya udah aku terima apa adanya. Oke, kalau misalnya nggak bisa menulis dan mencatat, coba bisa mengingat nggak? Ya sulit juga sih. Pak, ya sudah gitu loh, mencatat. Dan saya mau beritahu, saudara sekalian, selalu saya beritahu, Alkitab itu ditulis dari sekian banyak pilihan yang Tuhan bisa pakai karena dia maha kuasa dan maha berhikmat. Dia memilih untuk menggunakan orang, manusia, dengan inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan. Jadi saya amat yakin menulis itu juga penting. Ya terlepas dari tulisannya pakai bolpen, pakai pensil, pakai kertas, dengan pakai handphone, pakai iPad, diketik. Tetapi menulis itu penting. Why? Itu yang terakhir. We are the delivery system. Kita ini adalah sistem yang untuk menyampaikan, bukan materi, bukan sekedar buku. No. Tetapi hidup kita lah yang sebenarnya kita sedang bagikan. Jadi kalau hidup kita bagikan, tapi kita tidak pernah ingat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, apa yang mau dibagikan. Apa yang mau dibagikan itu apa? Hanya bawa badan?
hanya baca Alkitab tapi tidak pernah relevan di dalam perjalanan hidup kita, what for gitu loh. Kita akan terus muter. Dan saya yakin begini saudara sekalian, ini pengalaman saya. Sudah 1 tahun ciamik loh, sungguhan. 1 tahun tuh udah ciamik loh. Tahun berikutnya apa? Merotol kabeh gitu loh. Ya nggak usah ngomong 1 tahun lah, 6 bulan saja, 1 semester gitu loh. Orang udah mulai bosen. Ya, awal-awal mungkin semangat kalau kita bicara tahun depan, sebuah visi yang baru, semangat yang baru, yuk, ayo. Tapi kalau tidak pernah mempunyai sebuah perjalanan hidup di mana Tuhan itu berbicara dalam skala waktu kairos, yang kita dapatkan ini harta, ini permata, dikip dong, disimpan dong, yang baik dong gitu loh. Supaya apa? Nanti pada waktu tertentu orang membutuhkannya, kita ini delivery sistemnya. Jadi jangan bicara begini 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Oke, that's fine, that's good. Itu bagus 10-15 tahun yang lalu. Tapi apa yang Tuhan lakukan kemarin? Apa yang Tuhan lakukan kemarin? Apa yang Tuhan lakukan minggu lalu? Ya apalagi kalau sudah CG-nya itu atau kelompok kecilnya itu setiap minggu sudah sekalian. Waduh, kita bisa kelabakan. Ya bayangkan saja pekerjaan udah susah, keluarga udah susah, punya anak-anak juga perjalanan sudah susah. Sekarang dikasih beban. Bebannya apa? Suruh baca buku, suruh mempersiapkan untuk memimpin kelompok. Wah. Tapi di sini nggak ada, di sini semua semangat. Tapi beberapa waktu yang lalu saya juga bisa begitu gitu loh. Iya ya, kok nggak menikmati lagi sih ini pertemuan? Ya. Kok nggak ada kerinduan untuk mau datang ya? Aduh, gimana ya kabar si Anu ya? Gimana kabar si dia ya? Gimana kabar si... Kok nggak ada ya? Yang kita lakukan hanyalah memikirkan istri, anak. Ya oke sih, itu juga penting gitu loh. Ya penting itu juga. Tapi kalau kita mau bicara tentang pemuridan menjangkau jiwa, dimulai dari apa? Dari diri kita dan keluarga kita. Kita punya satu visi yang sama nggak dengan keluarga? Jangan sampai gini, salah satu dari pasangan itu gandolin gitu loh, megang buntutnya, tahu ya maksudnya. Suaminya ikut jadi kelompok pemimpin kelompok kecil. Istri terus ngomong, ngapain sih lu ngatur-ngatur yang gitu? Lu atur aja di anak lu sendiri, lu atur kerjaan lu. Ya, kok nggak ngurusin orang lain sih? Ini aja belum beres gitu. Wah, ini tambah parah ini. Ya. Makanya saya selalu percaya bahwa pemuritan atau kelompok kecil itu, ya idealnya itu suami istri sih. Idealnya itu suami istri. Ya, memang betul, tidak semua orang dipanggil dalam konteks skill kepemimpinan. Ya, tapi sekali lagi pemuritan bukan tentang skill kepemimpinan, bukan tentang skill membawakan komunikasi, bukan tentang skill membedah sebuah ayat firman Tuhan, bukan. Pemuritan itu tentang membagikan hidup seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia hidup bersama dengan para murid. Ya. By the way, coba kita pikirkan tentang Yesus. Menurut Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia hidup bersama dengan para murid, apakah yang diajarkannya itu predestinasi? Dia ajarkan doktrin tentang eksposisi membuat dengan grammar, vocab, dengan sintaktikal, dengan bahasa asli. Apakah begitu ya? Rasanya kok enggak sih? Ya, karena kalau kita melihat Injil-Injil saja, Yesus mengajar itu sangat simple. Ya simple bukan berarti nggak ada arti ya. Simple tapi sangat bermakna dan bernilai. Lihatlah burung di udara. Kan begitu. Ya. Lihatlah petani yang menaburkan benih-benih. Ada benih yang jatuh di tempat yang berbatu. Ada benih. Sederhana sekali. Dan saya amat yakin begitulah Yesus hidup bersama dengan para murid. Sehingga para murid lihat apa? Kesederhanaan Yesus. Ya, saya bukan berarti di dalam zaman modern ini nggak perlu belajar. Perlu belajar ya. Perlu belajar, saya sendiri juga belajar gitu loh. Tapi kalau dalam konteks pemuritan kita harus sadar bukan skill yang lebih dahulu, tetapi daily life kita gitu loh, lifestyle kita yang perlu kita bangun lebih dahulu gitu loh. Nah ini, semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin rindu bekerja bagi Tuhan. Karena cinta bukanlah sekedar kata-kata, tapi sebuah tindakan, saudara. Ya. Ya, saya berharap kita bisa mengeksplorasi ini dan mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin di dalam kelompok-kelompok yang sudah ada baiknya materi-materi ini juga kita ulang. Kita ulang supaya satu dengan yang lain itu punya visi yang sama. Ya, punya visi yang sama. Saya tahu kesulitan kita adalah setiap orang di dalam kelompok itu punya culture yang beda-beda ya. Ya. Saya waktu awal pertama juga masuk dalam kelompok, ya saya waktu itu kan ikutnya di Covenant ya,
di Covenant. Saya juga agak terkejut gitu loh, agak shock ya. Karena saya ini lahir dalam keluarga suku Batak yang memang diajarkan untuk tidak menyampaikan kelemahan gitu loh. Ya. Untuk menjadi orang yang nampak ya, terlihat itu oke gitu loh, apalagi sudah merantau gitu loh. Tapi waktu saya mengikuti satu kelas, saya ikut dalam kelompok kecil, saya dimentor oleh beberapa orang yang notabene bukan hamba Tuhan loh ya. Ya maaf ya, bukan pendeta, bukan apa, jemaat awam. Tapi saya mencoba untuk menempatkan diri saya bukan sebagai profesi hamba Tuhan, sebagai pendeta. Saya meletakkan itu semua dan saya merasa bahwa kita semua adalah murid Tuhan. Apapun background, apapun latar belakang pendidikan, apapun latar belakang ekonomi, kita murid Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama dan belajar bersama-sama dengan Tuhan. Awal-awalnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Otak saya ini kritis. Ya, begitu ada pengajaran tertentu, saya langsung ngomong begini, ini nggak cocok, ini salah, nih harusnya nggak gini. Ya betul memang, dia menerima koreksi saya. Tapi setelah saya dalam perjalanan melihat, ya sebenarnya esensinya bukan sekedar menjadi pemikir yang kritis, walaupun betul, yang salah harus dibenahi, betul gitu loh. Ya, betul. Saya juga tidak ngomong bahwa pemuritan, yang penting kita baca Alkitab terus Tuhan ngomong apa, nggak begitu juga sih. Harus bertanggung jawab, bener banget gitu loh. Tetapi yang lebih penting daripada itu loh, saya belajar menurunkan ego, kan gitu. Menurunkan kepentingan saya gitu loh. Ya, saya bukan ngomong kita kompromi terhadap pengajaran loh ya, no. Ya, kita harus tegakkan kebenaran, jelas, sejelas-jelasnya. Tetapi dalam konteks begitu, menegakkan kebenaran dengan motivasi ego kita supaya bisa terpuaskan juga salah gitu loh. Yang harus kita sadari adalah menguji dulu egoisme kita. Apakah kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingin? Ya. Oleh karena cinta bukanlah sekedar kata-kata tapi sebuah tindakan, maka kita perlu exercising ibadah kita, saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, kalau kita membaca dalam bagian itu, latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi konteks pemuritan sebenarnya konteks learning by doing. Learning is doing. Ya. Belajar itu adalah dengan melakukan. Nah, kata Latin di dalam konteks 1 Timotius 4 ayat 7, dalam bahasa Inggris itu train, ya, di dalam bahasa Yunani itu gymnase, yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris, yaitu gymnasium misalnya, gimnastik. Ya. Nah, dari 1 Timotius 4 ayat 7 ini kita bisa mendapatkan ada 4 hal yang penting. 1, ya, berlatih, ya, latihlah dirimu ibadah. Latihlah itu membutuhkan kreativitas yang dinamis. Ya, jadi berlatih itu tidak mungkin terus-menerus dalam pola yang sama. Karena waktu pola yang sama terus-menerus dilakukan, ada kecenderungan dan berpotensi kita masuk dalam sebuah ritual. Maka kita terus membutuhkan kreativitas yang dinamis. Dan sekali lagi ya saudara sekalian, kreativitas yang dinamis ini bukan mengada-ngada, bukan dibuat-buat, yuk, aduh bosen nih gini terus. Enggak. Tapi muncul dari sebuah tindakan cinta kepada Kristus. Kalau aku mencintai Tuhan, apa yang aku bisa persembahkan buat Tuhan? Apakah ini terus? Apakah begini terus? Apa yang aku bisa persembahkan buat Tuhan yang sudah mencintai aku? Yang kedua, berlatih itu membutuhkan semangat dan keringat. Jadi, saudara sekalian, jangan pernah berpikir masuk dalam sebuah kelompok pemuritan, menjadi pemimpin dari sebuah kelompok pemuritan, itu akan menyenangkan, sekedar menyenangkan, dan kita itu ya apa adanya gitu loh. Ya. Sekali lagi ya, saudara sekalian ya, semangat dan keringat ini kan bagi beberapa orang itu tidak menyenangkan ya. Misalnya contoh, kalau ada orang yang nggak suka olahraga, berkeringat itu tidak suka, pasti bosen dia. Tapi begitu dia tahu alasan dia olahraga, keringat itu justru yang dicari. Ya, dicari. Artinya kita perlu alasan di balik sebuah tindakan. Dan alasan kita melakukan sebuah ibadah, mentrain diri kita, ya, untuk bisa berkeringat di dalam kita ini berlatih untuk beribadah, itu punya alasan yang bisa kita jelaskan. Nah, itu konsep pemuritan adalah gimana kita ini bisa terus mencintai sebuah kesulitan. Bisa menikmati sebuah pergumulan. Wah, ini emang nggak gampang. Tapi inilah sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, kan? Betul nggak sih? Ya, dan saya yakin sekali walaupun Yesus itu harus berdarah-darah, ya, harus mengalami sebuah penderitaan yang amat sangat, tapi tidak ada sungut-sungut. Kenapa tidak ada sungut-sungut? Karena dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapa.
memuaskan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang ketiga adalah ketika kita belajar untuk beribadah, berlatih membutuhkan rekan lain. Nah, ini dia. Jadi rekan lain ini itu seperti orang lari maraton. Kalau orang lari maraton, tongkatnya itu terus diberikan, berjalan dan berlari bersama-sama. Sebuah teamwork. Nah, kalau sebuah teamwork artinya kita harus punya satu visi dan tujuan yang jelas dulu. Yang keempat adalah berlatih membutuhkan ukuran dan dampak. Ya, jadi kita harus mengukur nih. Ya, apapun nanti bentuknya ya, gereja bisa membuat sebuah parameter atau standar tertentu untuk sebuah evaluasi. Jerry Bridges dalam sebuah bukunya The Discipline of Grace mengatakan semua bentuk disiplin memang menuntut usaha dan seringkali membuat kita tawar hati. Namun orang yang bertekun dalam disiplin apapun sungguh pun harus bersusah payah dan menghadapi masa-masa tawar hati akan menuai ganjaran yang dihasilkan oleh disiplin itu. Ya. Ini sama seperti kalau istilahnya di dalam Alkitab itu seperti orang, perempuan yang sedang membesarkan seorang anak. Ya, kurang lebih begitulah gambarannya ya. Ya, ketika ada seorang ibu yang membesarkan seorang anak, demikianlah dia mencintai anak itu, walaupun dengan susah payah, dengan keringat, ya, dengan perjuangan yang sangat berat. Tetapi kita sadar bahwa ya seperti ibu yang memberikan susu yang murni dan rohani itu, ya Alkitab mencatat itu, ya. Supaya apa? Anak-anaknya itu bertumbuh. Dan walaupun dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan banyak hal yang harus kita bayar, menuai hasil, menuai ganjaran apa ya, kita lihat anak-anak rohani kita itu bisa bertumbuh semakin mencintai Tuhan, semakin dewasa ya di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, pada waktu kita masuk dalam konteks pemuritan, ya kita harus bisa memahami panggilan kita ini tidak mudah ya. Dan sekali lagi ini kan mengkonfirmasi apa yang Yesus juga katakan. Ya, barang siapa ingin mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri dan memikul salib. Mulailah kita menghafal dan carilah cara kreatif untuk dapat menulis dan mencatat ya. Mungkin nanti Pak Bambang atau Pak Tim bisa memimpin dan mengingatkan ya di dalam latihan. Ini kan latihan ya, kita kan perlu latihan. Jadi harus ada workshopnya ya. Ya, jadi mungkin entah gimana nanti kita bicarakannya lebih baik aplikasinya, tapi ini harus mulai ya. Seperti minggu lalu di akhir kan kita mencoba untuk 3M ya. Ya, melihat siapa diri kita ya, lalu memahami apa yang Tuhan inginkan, lalu bagaimana kita ini bisa bertumbuh ya. Saya nggak tahu bagaimana kita hidup dalam saat teduh hari-hari kita, saya nggak tahu. Nah itu kan perlu dieksplorasi ya. Kalau di dalam perjalanan pengalaman saya, kita punya family care group ya, setiap harinya kita saya membagikan renungan ya, lalu teman-teman merespon di dalam WA ya, di dalam WA. Tapi itu setiap hari. Jadi kita satu hari membaca satu pasal. Dan hari ini sudah sampai ke kitab 2 Tawarik. Ya, dari kitab Kejadian terus sampai 2 Tawarik. Ya memang lambat sih ya. Tapi ya itu tadi, kita kan tidak mengejar selesainya kapan dan lain sebagainya, tetapi yang kita ingin kejar adalah dimensi perjalanan hidup spiritual ya. Nah yang kedua adalah berdoalah agar Tuhan juga menunjukkan firman-Nya yang akan mulai dihafalkan bersama dan disiplin di dalam menghafalkan hal tersebut.